Kita akan masuk dalam pelayanan sakramen baptisan kudus dan peneguhan sidi bagi Sumri. Sebelum dilakukan pelayanan sakramen baptisan kudus dan peneguhan sidi bagi Sumri, saya akan lebih dahulu membacakan beberapa hal penting terkait dengan baptisan kudus dan peneguhan sidi yang akan diterima oleh Sumri. Telah diwartakan pada minggu-minggu yang lalu bahwa pada hari ini, Selasa 4 Agustus 2020, akan dilaksanakan pelayanan baptisan kudus dan peneguhan sidi bagi saudari Sumri. Tidak ada hal-hal yang menghalangi rencana tersebut, maka akan dilaksanakan hari ini dalam perkenanan Tuhan baptisan kudus dan peneguhan sidi bagi Sumri. Sebab itu bagi kita semua, terutama bagi Sumri, perlu untuk mempelajari dan menghayati ulang tentang tugas, tanggung jawab dan wewenang semua anggota sidi jemaat. Antara lain: 1. Membangun, membaharui dan memelihara keutuhan gereja. 2. Menyaksikan dan memberitakan Injil Yesus Kristus kepada segala makhluk. 3. Melayani sesama dan seluruh ciptaan demi keutuhan ciptaan Allah, perdamaian dan keadilan. Tugas dan tanggung jawab dan wewenang tersebut dilaksanakan dengan mendaya gunakan semua karunia atau talenta yang telah dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita masing-masing, sebagaimana ditegaskan dalam nats firman Tuhan berikut ini. Pertama dari Injil Lukas pasal 12 ayat 8-9. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Yang kedua dari Injil Matius pasal 5 ayat 13-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yang ketiga, Ibrani 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Dan yang keempat, Efesus 6 ayat 10-11. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Berdasarkan terang dan tuntunan firman Tuhan tersebut, saudari Sumri akan menyatakan pengakuan percaya dan janji di hadapan Allah dan jemaatnya. Saudari Sumri dipersilakan berdiri. Supaya lebih nyata bagi kita semua bahwa saudari Sumri bersedia memenuhi panggilan Tuhan, maka saudari hendaklah menjawab secara jujur, tulus dan ikhlas di hadapan Tuhan dan disaksikan jemaat pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ada 4 pertanyaan yang akan saya bacakan secara berturut-turut, dan nanti di akhirnya akan diminta jawaban dari Sumri, dan jawaban itu ada tertulis dalam 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah saudari Sumri mengaku percaya kepada Allah Tritunggal,
yakni Bapa yang Maha Kuasa halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus. 2. Apakah saudara mengaku dan bersedia untuk setia pada pengakuan iman ini dan bertanggung jawab memenuhi panggilan untuk mengikuti Yesus Kristus selaku Tuhan dan Juru Selamat? 3. Apakah saudara berjanji untuk menyampaikan berita keselamatan ini baik dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan? Yang keempat, apakah saudari Sumri berjanji untuk ikut serta mengambil bagian dalam pelayanan firman Tuhan dan sakramen-sakramen, bertekun dalam doa dan pendalaman Alkitab, serta rajin dan tekun terlibat dalam pembangunan jemaat Tuhan? Saudari Sumri, apakah jawab saudari? Iya, saya percaya. Iya, saya bersedia. Iya, saya berjanji. Terima kasih untuk jawabannya, Sumri. Tuhan telah mendengarnya, dan juga jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan sudah mendengarnya. Tuhan kiranya menolongmu agar pengakuan, percaya dan janjimu tidak sia-sia. Selanjutnya akan dilakukan pelayanan baptisan kudus dan peneguhan sidi bagi Sumri. Karena itu Sumri disilakan maju bertelut di situ, dan jemaat Tuhan dipersilakan untuk berdiri. Lebih dalam di hadirat-Mu, ajarku mengenal-Mu, bawaku lebih mengenal-Mu. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Firman Tuhan, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Berdasarkan baptisan dan pengakuan iman saudara, maka saudara diteguhkan menjadi anggota Sidi Gereja Pok Jemaat Mawandula dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengukuhkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Amin. Ajarku mengenal